Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara, adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Malam hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus 11 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara. Kembali satu bagian firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang doa. Dan hari ini kembali saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini tentang doa saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, di mana konteks firman Tuhan ini adalah sebelum peristiwa ini saudara. Sebelumnya Yesus satu kali melihat satu pohon ara, dan kemudian dia mau mendapatkan buah dari pohon ara itu, tapi kenyataannya pohon ara itu tidak memiliki buah, sehingga akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan kemudian keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana. Dan ketika lewat dari sana, murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Lalu Petrus berkata, "Guru, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian Yesus mulai beranjak dari momen itu, peristiwa itu, untuk mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus menjawab di ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa, di mana pada waktu itu murid-muridnya sedang keheranan, karena Yesus hanya berkata dan mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu langsung kering. Murid-muridnya terheran-heran melihat itu terjadi, saudara. Dan dari keheranan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa kamu pun akan melakukan perkara yang besar. Kamu pun bisa melakukan perkara yang dahsyat. Bahkan Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Gambaran itu dibuat oleh Yesus untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat melalui kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara. Bahwa melalui kehidupan saudara, atau di dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam pekerjaan, karir saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, saudara bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan biarlah itu juga yang kita alami hari ini, saudara. Bahwa kita bisa mengalami perkara besar. Bahkan perkara besar yang akan kita alami sebagai umat-umat Tuhan digambarkan oleh Yesus dengan cara yang spektakuler. Dia berkata, kepada gunung ini kamu berkata tercampak ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Bukankah itu satu gambaran yang begitu besar, begitu dahsyatnya, saudara? Dan Yesus menegaskan bahwa perkara yang dahsyat akan terjadi dalam hidup umat-umatnya, dalam hidup saya dan saudara. Yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar tersebut. Apa yang diajarkan oleh Yesus di sini supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar tersebut. Saudara, yang pertama, sekali lagi saya akan membacakan di ayat 22 itu. Yesus menjawab mereka, percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita mengalami perkara-perkara besar, saudara? Kita harus hidup dalam iman. Kita harus percaya dan tidak bimbang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, saudara. Dan kalau kita percaya kepada Dia, Dialah yang akan bertindak. Dan segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita beri akses kepada Tuhan untuk melakukan mujizat melalui iman kita. Karena dengan kita beriman kepadanya, maka Allah akan bertindak, Allah akan menyatakan kuasanya yang dahsyat, sehingga perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami perkara besar yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya adalah dengan percaya kepada Tuhan, tidak bimbang sama sekali bahwa Allah kita sanggup. Saudaraku, sebagai aplikasinya untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, dan dalam berbagai aspek kehidupan saudara, mari hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar. Apapun situasinya, tidak jadi alasan, saudara.
Bahkan mungkin di masa yang sulit seperti ini, seringkali itu dijadikan orang jadi alasan untuk maju, untuk berkembang, untuk mengalami perkara besar. Tapi dengar, kalau Allah yang bertindak, tidak ada situasi yang terlalu sulit, tidak ada keadaan yang terlalu sukar bagi Dia, karena bahkan bumi Dia yang ciptakan, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Yang menjadi masalah itu adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahkan ditegaskan saudara, ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua saudara, hiduplah dalam doa. Karena dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Untuk kita mengalami perkara besar, hiduplah dalam doa. Dan doa itu juga kembali harus disertai dengan iman. Karena terlalu banyak doa-doa yang dinaikkan sumbang, saudara. Bukan doa yang didasari oleh iman. Tetapi kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar dalam perjalanan hidup kita, hiduplah dalam doa dengan didasari iman, keyakinan, dan kepercayaan bahwa Allah sanggup. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kebutuhan saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya berdoalah dan percayalah bahwa apa yang saudara doakan, Allah sanggup kerjakan. Dan kemudian yang terakhir saudara, aspek yang tidak kalah penting untuk kita mengalami perkara besar dalam kehidupan kita adalah ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk saya dan saudara mengalami perkara besar, di mana melalui doa kita Allah melakukan perkara besar, maka kita juga harus menjadi orang yang mengampuni. Hidup mengampuni, saudara. Karena jangankan mengalami perkara besar, jangankan mendapat jawaban doa, kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita sedangkan diampuni pun tidak? Jadi pengampunan itu adalah hal yang sangat prinsip dan mendasar untuk kita mengalami perkara besar. Tanpa hati yang mengampuni, saudara tidak akan mengalami perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan pengampunan pun saudara tidak akan terima. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia mengampuni, dia seringkali kalau diajarkan tentang mengampuni, dia punya alasan, enak kali dia sudah menyakiti aku lalu aku mengampuni dia, terlalu enak bagi dia. Dengar saudara, sebenarnya kalau kita mengampuni, itu keuntungan bagi kita. Itu keuntungan bagi kita. Karena ketika saudara mengampuni, Allah mengampuni saudara, dan Allah melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Siapa yang untung? Kita yang untung, saudara. Mungkin saudara berkata, ya tetapi terlalu sakit. Ya, saya juga sering disakiti. Bahkan saya pernah mengalami pengalaman yang begitu menyakitkan, saudara. Tetapi bisa kok, karena Tuhan yang ada dalam diriku memampukan aku untuk mengampuni. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun mampu mengampuni karena Tuhan yang sama ada pada saudara. Kita mampu mengampuni, dan ketika kita mengampuni saudara, di sanalah Allah melakukan perkara besar. Jadi saat ini saudara, sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, saya rindu menegaskan kembali bahwa setiap kita Allah persiapkan perkara-perkara besar untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, untuk menggambarkan bahwa kita bisa mengalami perkara besar, kepada gunung ini pun kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampak ke dalam laut, kalau kamu percaya itu bisa terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sebenarnya rindu melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup dalam doa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan.
Dan yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Jalani hari-hari saudara hari ini saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara dalam hidup saudara. Lakukan pekerjaan saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di pekerjaan saudara. Lakukan usaha bisnis saudara hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di sana. Dan kemudian naikkan doa-doa, apa yang saudara rindukan terjadi, naikkan doa kepada Tuhan. Dan dalam setiap doa saudara percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan kemudian sudah dalam perjalanan kita pasti akan ada saja orang-orang yang kadang-kadang menyakiti hati dan sebagainya. Lepaskan pengampunan. Tanpa mengampuni saudara pun tidak akan diampuni. Mari kita belajar mengampuni saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan
mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini,
Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua, dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.